dari KG. Oke, nih selanjutnya mau siapa dulu nih mau jawab? Kalau di keperawatan alat mungkin yang standar aja ya, kayak alat tanda-tanda pengukur tanda-tanda vital gitu ya, kayak tensimeter, hammer, terus ada tong spatel, terus ada alat pengukur suhu, mungkin yang standar gitu ya. Untuk kayak yang teman dari prodi tadi bilang, di keperawatan itu Phantom udah disediain dari dalam ruangan ski lab-nya, jadi kita tinggal pakai aja gitu. Mungkin kayak kita nyediain alat yang kayak tadi saya bilang aja, sama tambahannya ada di keperawatan itu ada 3 buku namanya 3S. Yang S pertama itu standar diagnosa keperawatan Indonesia, S yang kedua itu standar luaran keperawatan Indonesia, yang ketiga itu standar intervensi keperawatan Indonesia gitu. Mungkin itu alat yang ada di keperawatan. Selanjutnya mau dari farmasi dulu atau dari kedokteran dulu nih? Oke, Mbaknya dulu deh. Kalau untuk maba ya? Iya. Kalau untuk maba sih, kalau menurutku pribadi kayaknya nggak usah nyiapin alat-alat dulu karena praktikum di farmasi kan nanti ada instrumen-instrumennya, terus ada juga alat-alat kimia lainnya, itu pasti udah difasilitasi dari kampus, jadi kalian tinggal datang aja ke lab sama siapin materi aja. Terus kalau untuk buku, untuk maba itu paling yang harus disiapin kayak buku-buku kimia organik. Kalau nggak salah tuh nama bukunya tuh buku Fessenden. Nah itu salah satu rekomendasi untuk maba. Nanti kalau misalnya mau beli buku dulu aja yang kimia organik. Untuk buku-buku farmasi lainnya itu nanti sejalan dengan blog, pasti teman-teman bakal disuruh sama dosen-dosen kayak gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir dari kedokteran umum nih. Ya, untuk kedokteran umum, untuk para maba sih, yang pasti ini tahun pertama ini kita belajarin anatomi ya, jadi pasti sobota harus ada. Terus karena tahun pertama ini mempelajari fisiologi normal, jadi boleh beli fisiologi manusia, boleh. Tapi kalau aku sih pakainya yang Sherwood ya, soalnya yang Sherwood lebih enak aja dibacanya. Terus juga bisa ngebantu buat bikin mind map itu. Mind map itu kan pasti di tutorial tuh abis pertemuan kedua kita pasti, abis pertemuan pertama maksudnya, pasti disuruh bikin mind map kayak gitu. Nah itu ngebantu banget sih kalau kayak gitu. Kalau untuk alat-alatnya sih, kalau dokter gini kan kayaknya harus beli ya, setiap topik tuh beli. Kalau misalnya alat-alat sih, kalau kedokteran nggak terlalu perlu. Ada teman saya juga sampai sekarang belum punya stetoskop. Jadi ngandelin yang dari kampus aja gitu. Cuman ya kalau mau latihan boleh beli stetoskop, beli apa buat tensi, gitu aja sih. Oke, boleh banget dong, Mbak. Ya tadi lupa disinggung juga, kalau untuk buku KG tuh sebenarnya lebih enak e-book aja sih. Jadi uangnya mending dialihin buat beli alat aja. Tapi kalau buat maba awal-awal tuh kita tetap belajar anatomi kayak tadi KU. Jadi kalau anatomi bagusnya netter sih, netter head and neck. Terus kayak kalau histologi dan yang lain-lain itu kalau dari aku nyaraninnya sih e-book aja. Oke. Aku nambahin dikit deh. Mas siapa dulu nih? Mas siapa dulu nih? Oke. Dari Mas, siapa dulu Mbak kayaknya dulu. Oke, boleh. Kalau intinya sih kalau buat maba farmasi ya, kalau misalnya mau beli buku sama sih, mending e-book daripada beli buku, mending beli HVS aja yang banyak karena nanti bikin laprak itu banyak, jadi beli HVS yang banyak aja. Oke, udah ada tips dan triknya nih buat teman-teman mahasiswa baru. Oke, tadi Masnya mau nambahin apa nih? Kalau di keperawatan buku 3S itu benar-benar wajib sih, nggak ada e-booknya soalnya. Ada sebenarnya di internet, tapi kan melanggar hak cipta kan, itu kan dibuat sama PPNI langsung kan, gitu sih. Jadi wajib gitu, buku itu harus punya gitu. Jadi harus hard file-nya ya dari keperawatan nih. Jadi buat teman-teman maba bisa disimak banget nih dari kakak-kakak nih dari program studi masing-masing. Rekomendasi ada tips dan triknya nih. Oke, kita bisa ke next question nih. Dari semua perkuliahan kegiatannya ada yang paling berkesan nggak nih? Mungkin dari OSCE, SOKA, EB atau praktikum. Mau siapa dulu menjawab? Mungkin dari Masnya. Yang paling berkesan di luar kampus boleh, tapi dalam bidang akademik. Oke, boleh banget. Maksudnya itu kalau saya ya, bagi saya benar pribadi itu waktu praktek di rumah sakit. Karena ketika ngelihat pasien kita pulang itu benar-benar paling berkesan bagi saya gitu kan. Karena saya yang ngelakuin intervensi ke pasiennya dan pasiennya bisa pulang gitu, dan itu benar-benar suatu kebanggaan tersendiri bagi saya gitu. Mungkin itu yang berkesan. Yang lainnya juga berkesan tapi lebih ke situ bagi saya ya. Oke, jadi dari keperawatan ada yang namanya praktik di rumah sakit. Jadi langsung praktik ke lapangan gitu. Oke, selanjutnya dari kedokteran gigi. Kalau dari KG, berdasarkan pengalaman aku sih, paling berkesan tuh waktu blok 11.
Jadi waktu itu sempat harusnya libur kayak hampir 2 mingguan ya harusnya. Cuman tiba-tiba ada skillnya persiapan 1 minggu dan jadinya libur semester kalau nggak salah. Libur semesternya tuh cuma 4 hari. Terus habis itu lanjut masuk blok baru, blok orto, kawat gigi, dan itu sebenarnya SL persiapannya tuh offline. Terus tiba-tiba teman-teman angkatan aku tuh banyak yang kena COVID. Jadi SL-nya di online kan, dan itu kalau menurut aku skillnya paling susah karena bener-bener kita bengkokin kawat, motong-motong kawat pakai tang itu sampai luka-luka tangannya. Dan maksudnya kalau online tuh jadi bener-bener susah banget kan. Maksudnya instruktur skill labnya sendiri tuh bilang, kasihan banget sih kalian. Kasihan banget kenapa jadi online. Maksudnya nggak cuma kaliannya aja yang susah, tapi kita dokter ya, dari dokter-dokternya ngajarinnya pun susah. Jadi kayak bener-bener itu udah kayak sering nangis lah waktu blok 11. Itu blok 11, blok ortodonti. Jadi itu paling berkesan sih selama ini buat aku. Ya, terus dari farmasi nih. Dari farmasi, kalau menurut aku pribadi sih yang paling berkesan praktikum. Kenapa praktikum? Karena kalau cuman mahamin teori doang tuh kan kadang kayak nggak bisa ngebayangin ya, ini tuh maksudnya apa gitu. Nah, jadi di praktikum itu paling berkesan banget karena nantinya ilmunya juga bakal bermanfaat, terutama buat skripsi, karena skripsi farmasi itu topiknya pasti tidak jauh dari laboratorium. Terus juga buat penelitian-penelitian, kayak nanti teman-teman di farmasi itu pasti bakal sering banget disuruh bikin proposal penelitian, entah itu buat cari dana hibah, entah itu buat cari pekan kreativitas mahasiswa. Jadi praktikum tuh amat sangat berkesan. Ada cerita tersendiri gitu ya, jadi setiap praktikum pasti ada. Oke, terakhir nih dari kedokteran umum. Yang berkesan kalau aku sih setiap mau OSCE ya. Kalau misalnya kedokteran gigi OSCE-nya setiap blok gak sih? Iya. Kalau kedokteran umum sih OSCE-nya tuh biasanya di akhir semester gitu. Di akhir semester nanti yang selama 1 semester skill lab itu kayak disatuin dibagi beberapa stasiun. Nah, persiapan OSCE-nya ini yang paling seru sih. Seru tapi bikin hektik juga, bikin stres juga ya. Biasanya tuh kalau aku sama teman-teman tuh kayak teman-teman ada yang kontrak rumah biasanya ngumpul di kontrakan itu, misalnya dari H-3 OSCE itu udah nginep di situ semua. Soalnya kan kalau OSCE kan butuh yang jadi pasien ya. Nah, kita tiap hari belajar bareng di situ sampai OSCE-nya. Terus juga kita juga karena 15 menit itu kan kayak cepet banget ya kalau pas udah di stasiun tuh. Terus kita biasanya pakai stopwatch gitu, dihitung nih kita kira-kira bisa nggak ya kayak gitu. Tapi yang pasti sih dipatoknya sih kita kurang dari 15 menit itu harus udah selesai. Soalnya kita kan pasti bakal baca skenario dulu, memahami skenarionya dulu, udah kayak gitu sih ya. Jadi macam-macam cerita yang berkesan nih dari masing-masing prodi, dari praktek kliniknya, dari OSCE, dari praktikum, dan tadi dari pembelajarannya yang cukup ada hektik-hektiknya. Oke, selanjutnya nih, ada nggak sih kesulitan yang kalian temui selama perkuliahan? Mau siapa dulu? Mau dari kedokteran umum dulu deh. Kesulitannya sama perkuliahan ya, kesulitannya sih bagi waktu sih. Yang pasti bagi waktunya itu kayak tiap hari tuh ada praktikum, besok ada skill lab, belum lapraknya belum gitu kan, belum belajar buat skill labnya belum belajar kuliah hari itunya juga belum. Itu sih yang bikin sulit bagi waktunya aja. Oke. Next ke farmasi nih. Oke, kesulitan di farmasi ya? Iya. Udah, aku agak bingung nih kalau nyebutin kesulitan. Banyak sulitnya ya kayaknya ya. Banyak juga sih, tapi kalau misalnya teman-teman nanti santai kuliahnya, maksudnya nggak terlalu dijadiin, kan ada yang sepaneng banget ya. Kalau sepaneng banget sih pasti sulit, tapi kalau misalnya teman-teman relax aja tuh nggak sulit gitu. Ya paling kesulitannya kalau bagi waktu sih, karena kadang kan kalau bagi waktu tuh, apalagi waktu maba itu pulang tuh jam 5 sore kalau offline, terus habis jam 5 sore itu besoknya tuh suka ada tugas maba kan masih banyak, kayak tugas-tugas ada latihan kepemimpinan lah, tugas-tugas dan lainnya yang non akademik, ditambah lagi sama laprak. Jadi pada saat maba itu kesulitannya itu di membagi waktu itu. Oke, selanjutnya dari kedokteran gigi. Kalau dari KG, menurut aku kesulitan itu pas mau ujian. Jadi kalau udah akhir blok nih, udah tinggal minggu ujian, itu kayak udah waduh, kayak Senin OSCE, Selasa MCQ,
Kamis MCQ 2, Jumat Soka, atau biasanya Soka sih duluan. Nah, tapi kayak itu seringnya dalam minggu yang sama. Itu udah, aduh mulai dari mana ya gitu. Kayak, aduh belajar apa dulu nih, kayak bagi-bagi waktu. Iya, kayaknya masalahnya itu sih, bagi waktu belajar buat ujiannya gitu. Apalagi kayak misal OSCE itu kita nggak bisa kan belajar mendadak, harus dicicil. Soka juga bikin mind mapnya nggak bisa mendadak gitu. Gitu sih. Oke. Jadi keperawatan nih, gimana nih? Kesulitannya di keperawatan, kayaknya kurang lebih sama sih, kayak manajemen waktu sih, lebih ke situ sih kalau bagi saya ya selama di keperawatan. Karena sepaham saya selama di keperawatan itu jadwal keperawatan itu bener-bener random banget gitu. Kadang hari Sabtu kadang aja ada gitu, kadang hari Minggu ada aja gitu. Cara bagi waktunya sih yang bener-bener susahnya, itu sih. Oke, jadi garis besarnya dari teman-teman semua itu gimana cara bagi waktu aja. Mungkin nyambung dengan pertanyaan selanjutnya, gimana cara teman-teman buat membagi waktu? Dari Masnya dulu deh. Bagi waktu, oke. Well, dari saya sih bagi waktu ya, saya juga ikut organisasi ya, jadi ya alhamdulillah bisa lah, gimana, tahulah caranya gimana manajemen waktu. Kalau saya yang pasti itu cari prioritasnya dulu, yang mana yang lebih penting gitu. Tapi secara garis besar akademik lebih penting dari organisasi kan. Jadi yang dari akademik kita cari lagi yang mana yang lebih urgent gitu. Semisal besok ada OSCE berarti kita kerjain yang OSCE dulu gitu. Mungkin itu kayak bisa cari prioritasnya dulu gitu, baru ke yang lebih santai kerjanya gitu. Itu sih. Oke. Dari kedokteran umum, gimana cara bagi waktunya? Kalau untuk aku sih, untuk bagi waktu yang pasti sih, kalau misalnya kalian mau main ya, mending mainnya tuh di akhir minggu aja. Di minggu misalnya mau jalan sama pacar atau mau main sama hangout sama temen, bisa hari Minggu misalnya dari jam 8 sampai jam 3 sore lah, itu kan cukup, atau enggak malam Minggu. Nah, dengan catatan malam Minggunya itu, kalau misalnya satunya ada praktikum, yang pasti lapraknya harus diselesaikan dulu ya, biar gak kehantu-hantuin kayak gitu. Terus yang pasti sih, kalau misalnya kalian ini, misalnya di hari itu ada kuliah, misalnya nggak fokus nih, soalnya kan kalau kuliah biasanya jam-jam pertama aja ininya, nggak apa-apa, tapi tetap nyimak aja, soalnya nanti pasti ada rekaman, nanti jangan lupa di hari itu juga lihat video kuliah itu, soalnya kalau dinanti-nantiin itu kayaknya bakal keteteran juga. Udah gitu, sama selain itu ada kuliah, video kuliah. Udah sih itu aja, jangan sama kan di kita tuh kayak ada yang ngandelin ini kan, ada buat tim untuk ngerangkum PPT dosen. Nah, jangan ngandelin dari situ aja. Kita harus lihat kuliahnya secara langsung juga gitu biar lebih ngerti.